Uh, Acer kami selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penggunaan produk dalam negeri, dan ini kita tuangkan dalam suatu program yaitu Acer for Indonesia, di mana dengan program-program ini kami mengusung produk-produk yang dibuat sesuai dengan spesifikasi, kebutuhan, dan kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya lupa. Maaf. Terima kasih. Ya, kami melihat bahwa untuk bisa melakukan transformasi digital, ini membutuhkan 4 komponen, 4 pilar yang sudah disiapkan oleh Acer Indonesia. Komponen ini antara lain adalah kami membangun manusianya, mindsetnya, untuk melihat bahwa digitalisasi adalah sebuah komponen yang bisa dilakukan untuk membuat transformasi ini berjalan dengan mudah dan dengan baik. Lalu ada juga platformnya, sehingga pada saat nanti pelaku pendidikan, pelaku dari transformasi ini sudah siap, segala sesuatu yang dibutuhkan sudah tersedia. Lalu juga sudah ada device, perangkat yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah tentu saja kita harus menyediakan dari sisi keamanan. Nah, di sini Acer sudah menyiapkan dari 4 komponen ini, 4 pilar ini dalam program Acer for Indonesia. Pertama, sekilas balik mengenai sejarah Acer. Kami sudah ada di Indonesia sejak 23 tahun terakhir. Kami juga sudah mendapatkan banyak penghargaan, apresiasi dari berbagai macam pihak, termasuk dari sisi produknya, dari sisi pelayanannya, dan kami juga sudah memberikan banyak pelayanan terhadap semua pengguna Acer di Indonesia. Salah satunya Acer sudah memiliki yang namanya Acer Manufacturing sebagai sebuah perakitan di Indonesia sejak 10 tahun terakhir. Dan ini kami lihat sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sudah dilontarkan oleh Bapak Presiden, bahwa untuk penggunaan dari pembelanjaan dana pemerintah, baik itu APBD, APBN, ini wajib menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan Acer juga sudah bekerja sama, kami bersama dengan LKPP menandatangani kontrak payung untuk konsolidasi penggunaan produk-produk ini. Produk dalam negeri yang diusung oleh Acer diproduksi di Indonesia, dimanufaktur di Indonesia. Acer Manufacturing Indonesia ini sudah melakukan berbagai macam tindakan untuk bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan, termasuk melakukan proses manufacturing dan juga termasuk untuk melakukan proses modifikasi, sehingga dari bobot TKDN yang ada bisa memenuhi dari kebutuhan yang sudah ditentukan. Dan Acer adalah satu-satunya saat ini brand internasional yang memiliki line produk yang komplit yang sudah memenuhi persyaratan TKDN. Kita sudah memiliki Chromebook dan notebook sebagai produk yang diusung untuk bisa digunakan. Saat ini juga sudah ada jajaran produk desktop yang komplit, mulai dari all-in-one, desktop sampai mini PC, semuanya sudah bersertifikat TKDN. Juga sudah ada produk server yang bisa digunakan, ini juga sudah tersertifikasi, termasuk produk display dan produk monitor untuk bisa digunakan di seluruh jajaran pemerintahan, pendidikan, dan instansi-instansi pemerintah. Nah, pada saat nanti Bapak dan Ibu sebagai pemangku kebijakan menggunakan produk TKDN dari Acer Indonesia, kami juga berikan nilai tambah, kami juga berikan tambahan supaya bisa lebih banyak mendukung kebijakan ini. Pertama, pada saat nanti instansi menggunakan produk ber-TKDN dari Indonesia, kami tambahkan dari sisi jaminan penyelesaian apabila butuh bantuan, butuh support dari Acer Indonesia. Lalu masa garansi kami tambahkan 1 tahun. Apabila sebelumnya produk TKDN yang dibeli hanya bergaransi 1 tahun, kami tambahkan menjadi 2 tahun. Untuk jasa servisnya, pelayanannya kami tambahkan menjadi 3 tahun tanpa perlu ada penambahan biaya. Dan untuk kerjasama yang kami bangun bersama dengan instansi pemerintah, kami berikan layanan tambahan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan cyber, dalam bentuk cyber security, khusus kami berikan secara cuma-cuma tanpa biaya tambahan kepada seluruh instansi di Indonesia pada saat instansi tersebut bekerja sama dan menggunakan produk ber-TKDN dari Acer Indonesia. Dan juga sudah ada jalur khusus apabila membutuhkan bantuan, bisa menghubungi kontak center yang disediakan untuk pengguna produk ber-TKDN. Ini kami berikan apabila instansi tadi menggunakan produk ber-TKDN dari Acer Indonesia. Apabila yang dibeli adalah produk Acer Indonesia tapi tidak ber-TKDN, maka semua kelebihan ini tidak akan didapatkan oleh instansi Bapak dan Ibu semua.
Untuk mendukung supaya penggunaan produk ber-TKDN ini juga bisa lancar, bisa nyaman, kami sudah memiliki jaringan layanan perbaikan yang terluas dan profesional di seluruh Indonesia. Sudah ada di 35 provinsi, ada di 87 kota di seluruh Indonesia, dan memiliki banyak layanan yang bisa didatangi langsung oleh pengguna di seluruh Indonesia. Dan apabila membutuhkan layanan lebih, sudah ada lokasi yang dicakupi oleh service on-site dari Acer sebanyak lebih dari 300 lokasi. Kami bisa memenuhi kebutuhan di lokasi-lokasi yang saat ini belum ada. Bekerja sama dengan instansi pemerintah, kami bisa lakukan perbaikan secara on-site di daerah tersebut. Jadi tidak perlu ragu apabila menggunakan untuk instansi Bapak dan Ibu, kami selalu terbuka untuk bisa berkolaborasi bersama. Dari si perangkat, ada banyak jajaran perangkat yang sudah ber-TKDN dari Indonesia. Untuk Chromebook, kami memiliki berbagai tingkatan yang bisa digunakan. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Produk ber-TKDN untuk Chromebook biasanya digunakan di pendidikan. Kami punya dari yang bentuknya clamshell atau notebook standar dengan layar sentuh ataupun menggunakan pen, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk digunakan di instansi pemerintahan atau mungkin di pendidikan di level yang lebih tinggi, di SMA, di SMK, di universitas, kami juga sudah memiliki produk notebook berbasiskan Windows yang sudah bersertifikat TKDN. Prosesornya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin kalau yang butuh untuk aplikasi Office cukup menggunakan Core i3. Apabila membutuhkan dengan tingkat proses yang lebih tinggi, kita sudah menyediakan Core i7. Bisa disesuaikan dan sudah pasti memiliki sertifikat TKDN. Salah satu kelebihan dari produk TKDN kami adalah semua produk yang tadi saya sebutkan ini sudah memiliki ketahanan sesuai dengan standar militeri. Sebagai contoh, ini adalah salah satu produk yang sudah ber-TKDN. Jadi, salah satu kelebihan dari produk dari produk yang memiliki ketahanan militer. Oh, bisa sebentar, lagi nyala. Boleh. Atau tukar sama yang di sana juga nggak apa-apa. Salah satu kelebihannya adalah produk ini memiliki ketangguhan militeri di mana dibuat, dirancang, dan dirakit untuk tahan lama. Salah satu dari persyaratan ini adalah produknya mesti tahan banting dalam artian yang sesungguhnya. Mungkin kalau terjatuh pada saat digunakan di ruang kelas, anak kita bercanda karena mungkin kalau untuk anak-anak di sekolah mereka kurang paham bagaimana caranya merawat perangkat. Nah, dengan menggunakan perangkat yang memiliki standarisasi militer, bisa dipastikan bahwa daya tahan produknya akan menjadi lebih baik apabila dibandingkan dengan perangkat yang tidak memiliki ketahanan militer ini. Dan ini sesuatu yang bisa saya contohkan. Thank you. Sorry. Sebagai contoh, ini adalah salah satu produk kami. Ini berbasiskan Windows, bisa digunakan untuk di perkantoran dan sudah digunakan di instansi-instansi pemerintah. Jadi, salah satu ciri khas dari produk ber-TKDN adalah saat digunakan, dia betul-betul tangguh. Seperti ini, saya akan demonstrasikan. Pada saat digunakan, produk ini tahan terhadap benturan. Mungkin kalau yang berdomisili di Jakarta akan bisa tahu kalau lagi rame-ramenya naik kereta, naik KRL itu berdesak-desakan, saling mungkin terdorong-dorong, perangkatnya bisa tertekan. Ini akan menjadi sebuah concern tersendiri. Dengan menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi terstandar militer, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bahwa perangkat yang digunakan tahan dan akan kuat untuk bisa membantu Bapak dan Ibu pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, baik digunakan oleh instansi pemerintah maupun digunakan oleh anak-anak kita pada saat berada di sekolah. Dan selain produk notebook yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah memiliki standarisasi militer, kami juga sudah memiliki berbagai macam range produk yang lengkap dalam konfigurasi desktop untuk digunakan di perkantoran, mulai dari mini PC, desktop workstation, sampai dengan all-in-one. Jadi dari sisi perangkat sudah komplit. Perangkatnya sudah ada. Lalu bagaimana menggunakannya? Nah, dari sisi pengembangan dari mindset sumber daya manusianya, Acer kami bekerja sama dengan berbagai macam instansi untuk membantu terjadinya proses transformasi digital ini. Salah satunya kami juga berfokus di dunia pendidikan. Jadi untuk Bapak dan Ibu sebagai pemangku kebijakan di pendidikan,
kami selalu siap untuk berkolaborasi. Salah satu yang saat ini kami sudah kerjakan bersama-sama adalah kami memiliki program Jelajah Ilmu Academy dan juga Acer Smart School Award. Acer Smart School Award adalah sebuah program yang memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu di pendidikan untuk sekolah-sekolah, kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, instansi itu sendiri pada saat tadi bekerja sama dengan Acer mendaftar Acer Smart School Award, akan kita berikan apresiasi, penghargaan untuk sekolahnya, untuk kepala sekolah inspiratif, untuk Bapak dan Ibu guru yang sukses melakukan transformasi digital di sekolah. Nah, Jelajah Ilmu Academy adalah sebuah program yang nanti akan membantu terjadinya proses transformasi digital. Kami berikan bantuan dari sisi pelatihan, bagaimana melakukan pembelajaran yang sehat, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang aman, yang ini sudah dirangkum menjadi sebuah aktivitas. Semua aktivitas ini bisa diikuti di Acer Smart School Award dan juga sudah disediakan untuk seluruh pengguna jelajah ilmu di seluruh Indonesia. Jadi program-programnya bisa diikuti, bisa dilihat, dan bisa dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk semua pihak pada saat nanti ingin bertransformasi ke arah pendidikan secara digital. Dengan ini diharapkan perubahan dari sisi mindset pelaku pendidikan Indonesia akan bisa dibuat bersamaan dengan terjadinya Acer Smart School Award dan juga dengan mengikuti Jelajah Ilmu Academy. Perangkatnya sudah ada, pelatihannya sudah disiapkan. Lalu bagaimana pada saat ingin diimplementasikan? Acer Indonesia kami bekerja sama dengan sebuah platform internasional untuk menghadirkan platform pendidikan yang bisa digunakan di Indonesia. Ini adalah Jelajah Ilmu Academy. Di Jelajah Ilmu Academy, kami sekali lagi ingin bekerja sama dan ingin juga mendukung kebijakan dan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah Merdeka Belajar, dalam hal ini dari proses digitalisasi pendidikan dan juga proses peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan ini juga untuk mengejar bagaimana supaya kita tidak lagi selalu berada di belakang dan kita bisa mengejar terjadinya edukasi 5.0 di Indonesia. Untuk itu, Jelajah Ilmu hadir dengan fitur yang komplit, fitur yang lengkap, supaya proses pembelajaran digital di sekolah bisa dilakukan. Di Jelajah Ilmu sudah ada LMS atau Sistem Administrasi Pembelajaran. Ini bisa digunakan oleh sekolah, kepala sekolahnya, Bapak dan Ibu guru, murid dan juga orang tua. Bapak dan Ibu guru perlu merancang perencanaan pembelajaran, bisa dilakukan di Jelajah Ilmu. Mengatur jadwal belajar sehari-hari, bisa dilakukan di Jelajah Ilmu. Memberikan tugas dan lain-lain, semua aktivitas pembelajaran bisa dilakukan dengan fitur LMS di Jelajah Ilmu. Sudah ada konten, buku digital yang komplit sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Bukan hanya buku, di sini juga sudah dilengkapi dengan konten-konten tambahan seperti ilustrasi, virtualisasi, lab virtual, ada simulasi, ada video-video pembelajaran untuk membantu supaya proses pengayaan dan pembelajaran bisa dilangsungkan. Pada saat nanti perlu mengevaluasi, perlu melakukan asesmen, sudah ada bank soal yang siap digunakan. Platformnya bisa digunakan pada saat pembelajaran dilangsungkan secara tatap muka di ruang kelas, atau juga apabila dibutuhkan tersedia secara hybrid atau secara online. Dan juga mendukung terjadinya kolaborasi proses pembelajaran untuk semua pihak yang terlibat. Untuk Bapak dan Ibu guru, kami siapkan materi yang komplit. Pada saat ingin memulai fase pembelajaran baru, sudah ada kami berikan tambahan perangkat ajar untuk menyusun rencana pembelajaran. Sudah ada modul ajar untuk digunakan di kurikulum Merdeka. Bapak dan Ibu guru bisa gunakan modul ajar ini sebagai contoh bagaimana modul ajar bisa digunakan dengan fase pendidikan dan mata pelajaran yang sesuai. Diharapkan nanti Bapak dan Ibu guru kita akan bisa membuat modul ajar sendiri. Untuk itu di Jelajah Ilmu sudah diberikan perangkat ajar dalam bentuk alur tujuan pembelajaran atau sudah ada silabusnya. Jadi sangat mudah untuk merancang modul ajar sendiri. Dan juga sudah ditambahkan modul-modul tambahan untuk membantu bisa memenuhi capaian pembelajaran yang sudah ditentukan di sekolah. Ini diberikan untuk sekolah dari Acer supaya Bapak dan Ibu guru bisa dengan mudah membuat perangkat ajar tersendiri. Bahkan sebelum nanti kegiatan belajar mengajar di sekolah dimulai, kita sudah memberikan yang namanya evaluasi untuk bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan anak didik kita. Evaluasi kompetensi ini nanti setelah dilakukan sebelum pembelajaran dilangsungkan akan memberikan laporan tentang apa saja sih yang sudah dipahami oleh peserta didik, apa yang perlu dibantu oleh
guru materi pengayaan apa yang dibutuhkan sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dan bisa merata untuk semua peserta didik. Jadi dengan hasil dari evaluasi ini, guru-guru langsung tahu materi apa saja yang harus diberikan untuk setiap individu muridnya. Setelah tadi perencanaan pembelajaran dibuat, guru sudah memiliki modul ajar, selanjutnya pada saat nanti Bapak dan Ibu guru ingin mengajar, kita sudah menyiapkan bahan untuk persiapan mengajar. Sudah ada misalnya buku panduan guru. Panduan guru ini nanti untuk membantu menyiapkan bagaimana guru mengajar di ruang kelas, bagaimana guru mengajar secara online, apa yang ingin diceritakan misalnya dari buku teks yang digunakan di ruang kelas nanti. Ini sudah terrangkum di dalam buku panduan guru. Sebelum mulai mengajar, pada saat masuk ke dalam elemen baru, sudah ada tes diagnostik. Tes diagnostik ini sekali lagi akan memberitahukan kepada Bapak dan Ibu guru sejauh mana pemahaman dari peserta didik dan apakah peserta didik ini sudah paham untuk materi yang disampaikan dan apakah sudah bisa dimulai memberikan materi pengayaan baru. Apabila belum paham, langkah remedial apa yang perlu dilakukan. Ini sudah diberikan di dalam jelajah ilmu. Dan pada saat nanti mengajar di ruang kelas, materi-materi yang ada sudah disiapkan, sudah di breakdown tentang bagaimana akan dilaksanakan. Jadi pada saat nanti guru harus mengajar di ruang kelas, baik langsungkan secara tatap muka maupun secara tatap maya, materi yang ada akan bisa membantu guru bisa lebih siap pada saat akan mengajar. Setelah guru menyiapkan bahan mengajar, jelajah ilmu juga memberikan bahan untuk bisa mengajar di dalam ruang kelas. Sudah ada buku teks. Buku teks ini sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah. Untuk kelas-kelas yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, kita juga sesuaikan bahannya. Untuk sekolah-sekolah atau kelas-kelas yang masih menggunakan K13 akan diberikan bahan yang sesuai. Pada saat nanti mengajar untuk pembelajaran secara digital, pasti belajarnya sudah menggunakan PPT, menggunakan slide, PowerPoint. Kita berikan juga bahan untuk mengajarnya dalam bentuk PowerPoint. Jadi guru nggak perlu repot-repot bikin dari nol. Sudah juga diberikan bahan untuk simulasi, untuk praktek, sehingga akan lebih mudah untuk menyampaikan materi di ruang kelas. Bahan mengajar ini kami siapkan untuk membantu guru pada saat memberikan materi di dalam ruang kelas. Setelah selesai mengajar, guru perlu melakukan evaluasi dan asesmen. Di jelajah ilmu juga sudah ada bank soal yang bisa digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman murid dan bagaimana kemajuan murid dari proses pembelajaran yang sudah dilangsungkan. Semua ini yang nanti diharapkan adalah membantu Bapak dan Ibu guru semua. Jadi waktu mereka tidak lagi banyak untuk mengurus masalah administrasi pembelajaran. Waktu yang tadi diluangkan, diambil, diefektifkan dari sisi penyiapan materi pembelajaran bisa lebih banyak dilakukan untuk hadir berdiskusi di ruang kelas, menciptakan pelajaran yang lebih kreatif dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Setelah tadi untuk Bapak dan Ibu guru, untuk peserta didik, untuk anak-anak kita juga disiapkan semua bahan untuk membantu mereka bisa belajar secara mandiri. Dengan perangkat yang tadi sudah dimiliki, anak-anak kita akan memiliki akses ke semua modul pembelajaran yang ada. Oke, sudah ada buku teks sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Buku teks ini bukan sekedar buku PDF atau sekedar buku cetak yang lalu dirubah ke dalam bentuk layar, tetapi sudah ditambahkan fitur-fitur. Misalnya, sudah ada fitur untuk meng-highlight, untuk mencoret atau memberikan catatan. Kalau zamannya sekolah dulu saya biasanya pakai stabilo, sekarang sudah tersedia solusinya dalam bentuk digital. Jadi bukunya memang sudah interaktif. Lalu juga diberikan pengayaan-pengayaan, materi pengayaan tambahan. Sudah ada ilustrasi, sudah ada video di dalam buku sesuai dengan materi yang dipelajari oleh peserta didik. Dan terakhir, peserta didik bisa melakukan evaluasi secara mandiri. Mereka bisa membuat lembar latihan sebelum mulai ulangan, sebelum mulai ujian. Dan pada saat lembar latihan ini digunakan oleh peserta didik, Bapak Ibu gurunya sudah tahu bagaimana hasilnya, apa yang perlu dibantu. Laporan juga sampai ke orang tua dan wali murid. Sehingga semua pihak yang terlibat akan bisa melihat bagaimana pencapaian peserta didik pada saat mereka melakukan pembelajaran di jelajah ilmu. Jadi diharapkan ini akan membantu supaya anak didik kita bisa belajar lebih mandiri, lebih merdeka, dan nanti pada akhirnya adalah bisa belajar sesuai dengan kecepatan dan kenyamanan masing-masing. Untuk
guru, kepala sekolah, leader, atau juga kepala dinas, kami berikan fitur laporan yang komplit untuk orang tua dan juga guru. Sudah ada laporan aktivitas harian murid. Pada saat peserta didik belajar, seluruh aktivitas belajarnya akan bisa dilihat. Laporannya tercatat secara real time. Guru bisa melihat berapa lama muridnya belajar, apa saja yang dibaca. Orang tuanya tahu apa yang dilakukan oleh anaknya pada saat belajar secara digital, baik di rumah maupun di sekolah, termasuk sampai pada saat anaknya membaca buku digital di Jelajah Ilmu. Akan ketahuan sudah membaca sampai bab berapa, sampai halaman berapa, sudah ada di Jelajah Ilmu. Dan aktivitas sehari-hari pada saat menggunakan platform, mulai dari membaca buku, mengerjakan latihan, melihat rekaman pembelajaran, terangkum dan bisa dilihat oleh seluruh pemangku kebijakan di sekolah, baik orang tuanya, gurunya, dan juga kepala sekolah. Untuk Bapak dan Ibu kepala dinas dan pemangku kebijakan di daerah, kami siapkan laporan yang lebih tinggi lagi levelnya. Bapak dan Ibu guru bisa melihat seluruh sekolah-sekolah di daerahnya yang sudah menggunakan Jelajah Ilmu dan melihat bagaimana penggunaannya. Bapak dan Ibu guru bisa membandingkan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, mungkin membandingkan sekolah yang unggulan, bagaimana caranya supaya semua sekolah di daerahnya menjadi sekolah unggulan. Tentu saja ini kan yang saya yakin menjadi harapan kita semua ya. Nah, dengan informasi yang ada, Bapak dan Ibu akan bisa membandingkan apa sih yang dilakukan oleh sekolah unggulan dan bagaimana mereplikasikannya kepada sekolah-sekolah yang lain. Laporan-laporan ini yang diharapkan akan bisa membantu supaya pemerataan pembelajaran ini bisa dilakukan pada saat nanti sekolah-sekolah sudah menggunakan Jelajah Ilmu. Dan sebagai sebuah aplikasi pembelajaran yang menyeluruh, Jelajah Ilmu bukan hanya bisa digunakan di ruang kelas atau bukan hanya digunakan pada saat pembelajaran dilakukan secara online. Jelajah Ilmu akan bisa digunakan dimanapun pembelajaran ini dilakukan, kapanpun anak didik kita ingin belajar. Dimulai pada saat nanti Bapak dan Ibu guru menyusun rencana pembelajaran, mohon maaf, kita sudah berikan perangkat ajar yang sesuai. Pada saat mengajar di ruang kelas, Bapak dan Ibu guru sudah tahu apa saja yang harus diajarkan, apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan anak didiknya. Pada saat nanti pembelajaran harus dilakukan secara mandiri, peserta didik, anak-anak kita sudah paham bagaimana caranya mereka bisa belajar dan mengakses semua sumber pembelajaran yang disediakan di Jelajah Ilmu. Dan Bapak dan Ibu guru akan bisa mendapatkan laporan detail untuk semua peserta didik yang berada di bawah naungannya, bisa tahu bagaimana membantu mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Pada saat peserta didik sudah kembali ke rumah, mereka tetap bisa belajar dengan menggunakan semua perangkat yang diberikan di Jelajah Ilmu. Mereka bisa tahu materi apa yang harus mereka pelajari selanjutnya. Ini sudah ada di Jelajah Ilmu. Pada saat mereka ada kesulitan, mereka butuh bertanya, di Jelajah Ilmu sudah dilengkapi dengan semua materi yang ada. Mereka bisa langsung belajar dengan materi, pengayaan, video yang sudah diberikan di Jelajah Ilmu. Pada saat anak didik kita tidak bisa mengikuti pembelajaran, mereka tidak perlu khawatir karena semua materi yang dilakukan, catatan, dan juga semua prosesnya bisa diakses kemudian hari. Dan semua tadi bisa diakses, digunakan kapanpun, dimanapun pada saat mereka ingin belajar. Jadi betul-betul bisa belajar secara mandiri, bisa belajar secara merdeka. Nah, ini adalah sebuah platform yang nanti bisa digunakan pada saat proses transformasi digital di sekolah sudah dilakukan. Diharapkan dengan perangkat yang sudah tersedia, dengan Bapak dan Ibu guru, dengan mindset yang sudah bersama-sama kita lakukan, dan juga dengan aplikasi yang sesuai, aplikasi yang sangat bagus seperti Jelajah Ilmu, proses transformasi digital ini akan bisa dilangsungkan. Tentu saja ada satu komponen terakhir yang belum saya sebutkan, yaitu mengenai keamanan. Nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Acer Cyber Security, dan untuk itu apabila Bapak dan Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, kami ada tim yang standby di belakang. Jadi silahkan bisa ditanyakan mengenai informasi lebih detail bagaimana kami bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa mencapai pendidikan yang lebih merdeka dan merata di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.